Shalom, puji Tuhan, selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Saya mengucap syukur kita dapat bertemu kembali dalam ibadah minggu kita. Dimanapun kita berada kita percaya di situ ada Tuhan, amin. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini. Kami ada semua karena kasih Tuhan. Layaklah Engkau kami tinggikan pagi ini Tuhan dengan segala ucapan syukur kami, dengan pujian kami. Karena kami tahu Tuhan kasih-Mu tak berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasai dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika Roh-Mu bekerja sesuatu akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal sampai habisnya ibadah kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita tahu kasih Tuhan tak berkesudahan, amin. Kita katakan betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Oh, terima kasih Bapa. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Amin, kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu tak berkesudahan dalam hidup kami. Layaklah Engkau kami tinggikan pagi hari ini. Bersama katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Tuhan. Amin. Hosana, 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 Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi Hosana. Hosana ku memuji Tuhan. Amin. Benar Tuhan, kami tinggikan Engkau selamanya. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Amin, puji Tuhan. Kau layak terima segala kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kami percaya kasih-Mu tak berkesudahan Tuhan. Karya-Mu ajaib dalam hidup kami ya Bapa. Kau sungguh besar Tuhan, tiada seperti-Mu. Haleluya Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau
besar. Tuhan, Benar Kau Tuhan, sungguh besar. karyamu ajaib. Karyamu sungguh ajaib. Kami bersyukur tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau bersyukur. Mau selalu Terima kasih bersyukur kepadamu Amin. Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Anugerah-Mu Selalu mempesona dalam hidup kami Tuhan. selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Kau sungguh besar Tuhan. Kau sungguh ajaib perbuatan-Mu. Kasih-Mu tak berkesudahan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu mulia Tuhan. Haleluya. Oh terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Buat segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Haleluya. Tak hentinya kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Haleluya. Kau begitu mempesona dalam hidup kami ya Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau bersyukur Tuhan. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu.
Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami sampai hari ini. Kami boleh menikmati segala berkat pemeliharaan perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan mau urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Supaya kami boleh memahami akan apa yang harus kami lakukan. Tuhan tuntun, Tuhan pimpin, dan Roh Kudus silakan ambil alih segala sesuatunya. Bekerjalah dengan sebebas-bebasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali kali ini. Saya berdoa kiranya damai, sejahtera, dan sukacita yang dari Tuhan boleh memenuhi Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tebarkan Jala. Terlebih dahulu kita baca dari kitab Lukas yang pasal kelima ayat 4 sampai ke-7. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebelum menjadi murid Yesus, Simon yang disebut juga Petrus adalah seorang nelayan. Itu adalah profesinya sehari-hari. Dia menangkap ikan, dia jual, dan hasilnya itu untuk menghidupi dia dan keluarganya. Dan rupanya hari itu Simon setelah semalaman berusaha untuk menangkap ikan, hari itu dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena kalau dikatakan sepanjang malam berarti Simon itu telah berusaha berkali-kali. Bukan cuma satu kali menebar terus gak dapet ikan dia menyerah, tidak. Tapi dia berulang kali mencoba dan mencoba, mungkin udah pindah tempat, tapi dia tidak mendapat apa-apa. Hal ini membuktikan bahwa dia itu seorang pekerja keras yang rajin. Tapi sekalipun ia nelayan yang berpengalaman, hal itu tidak menjamin bahwa dia akan selalu mendapat ikan. Karena kehidupan nelayan itu pendapatannya tidak pasti. Hari ini bisa dapat banyak, besok bisa dapat sedikit, atau mungkin juga sama sekali tidak dapat apa-apa. Dan sepertinya hal-hal seperti ini terdengar familiar ya Bapak Ibu dengan kehidupan kita juga. Banyak sekarang kita yang mengalami sedang sulit menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi. Banyak keluarga-keluarga yang merasa sesek, ngap-ngapan gitu loh. Apalagi dengan keadaan ekonomi yang semakin hari semakin berat, yang kerja bisa tiba-tiba di cut off, yang mau cari kerja susah sekali mencari lowongan, sedangkan saingan begitu banyak. Yang buka usaha hari-hari ini banyak mengalami sepi pembeli, dan rasanya semua udah dicoba, udah dikerjakan, udah diusahakan, tapi hasilnya nihil, hasilnya tidak sepadan, bahkan bisa tekor. Dalam Hagai 1 ayat 5-6 dikatakan seperti ini. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Nah, apakah hal ini juga yang sedang Bapak Ibu alami? Dan kalau kita menghadapi hal-hal seperti ini, kesulitan seperti ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dengarkan suara Tuhan.
Si Simon ini sudah semalam-malaman bekerja keras dan tidak ada hasilnya. Tapi begitu Yesus menyuruhnya untuk menebarkan jala di sebelah tengah, Simon mendapatkan hasil yang berlimpah-limpah. Jelas sekali perbedaannya antara tanpa Yesus dan waktu bersama Yesus. Antara berusaha dengan kekuatan sendiri dengan berusaha atas perintah Tuhan. Hasilnya itu jauh berbeda. Yang menjadi titik krusial adalah Bapak Ibu, adalah momen di mana Petrus atau Simon ini mendengarkan perkataan Yesus. Di mana Yesus berkata secara pribadi kepada Simon ini, memerintahkannya dalam Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ada perintah Tuhan dan aba-aba yang jelas untuk dilakukan oleh Simon. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Tentunya kehidupan kita punya kesulitan yang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Tapi apapun kesulitan itu, satu hal yang harus kita pelajari dari Simon adalah mendengarkan suara Tuhan. Selama ini kita biasanya selalu minta Tuhan untuk mendengarkan kita. Benar apa betul? Kita bilang, "Tuhan, dengarkanlah doaku, sedengkanlah telingamu, dengarlah teriakanku, dengarlah seruanku." Selalu harus Tuhan yang pasang telinga untuk kita anytime kita berseru kepada Tuhan. Tapi gimana kalau keadaannya sekarang kita balik Bapak Ibu? Kita saatnya untuk belajar mendengar suara Tuhan. Jangan terlalu bawel Bapak Ibu. Kita dengerin Tuhan maunya apa. Kita dengerin apa perkataan Tuhan baik-baik. Dalam Yesaya 50 ayat 4b, "Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid." Ayo kita belajar untuk mendengarkan Tuhan seperti seorang murid mendengarkan gurunya. Setiap hari Tuhan akan memberikan bimbingan, arahan. Tuhan akan memberikan peringatan-peringatannya dan juga tegurannya kepada kita. Kita minta supaya bisa lebih peka terhadap suara Tuhan. Sebab Tuhan itu tidak bisu ya Bapak Ibu. Dia berbicara kepada kita. Dia menegur kita, menasehati kita. Dia berikan pengertian dan juga hikmatnya. Dia berbicara melalui firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, tapi dia juga bisa berbicara dalam hati kita. Bisa melalui mimpi, penglihatan. Dalam Ayub 33 ayat 14-16, "Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran." Seringkali kita yang kurang peka, kita yang kurang mendengarkan suara Tuhan. Kalau suara anak nangis, biarpun di antara kerumunan orang, kita pasti dengar, kita kenali suara anak kita. Atau ada tukang dagang lewat, pasti kita tahu. Ada tukang bubur yang lewat, bunyinya beda dengan tukang es. Atau kita mendengar penyanyi yang kita sukai, kita bisa langsung tahu, oh ini suara si A, oh ini penyanyinya si B. Kita langsung bisa mengenali. Bahkan bayi aja bisa mengenali suara ibunya. Binatang, anjing, bisa mendengarkan suara tuannya, dia tahu. Begitu juga dengan domba-domba, bisa mengenali suara gembalanya. Jadi kayaknya sedih banget ya kalau kita tidak bisa mengenali suara Tuhan kita sendiri. Dalam Yohanes 10 ayat 27, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Memang perlu waktu untuk melatih kepekaan kita mendengarkan suara Tuhan. Semakin banyak kita meluangkan waktu yang berkualitas dengan Tuhan,
tentu kita akan semakin peka, semakin mengenali suara Tuhan. Supaya kita bisa yakin ke arah mana Tuhan mau menuntun kita. Kita nggak salah dengar. Yang kedua Bapak Ibu, lakukan sungguh-sungguh. Lukas 5 ayat 5, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Setelah Simon mendengar dan mengerti perintah Tuhan, Simon melakukan apa yang Tuhan mau. Dikatakan bahwa Simon itu kan sudah bekerja tanpa hasil sepanjang malam. Berarti dia itu capek sebenarnya. Dia itu udah lelah, dia udah beres-beres mau pulang. Tapi Simon tidak berkeberatan ketika Tuhan memintanya untuk kembali ke tengah dan menebarkan jala lagi. Simon taat. Dia lakukan persis apa yang Tuhan mau. Dan yang penting, Simon itu melakukannya dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Dalam Lukas 5 ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saya yakin Simon melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dari mana saya tahu? Karena kalau dia tidak menebarkan jalanya selebar-lebarnya, hasilnya tidak mungkin berlimpah-limpah. Dia perlu menebarkannya selebar mungkin supaya dapat hasilnya banyak. Kalau dia menebarnya kecil, sedikit, tentu hasilnya tidak akan sampai jalanya itu hampir koyak, betul? Jalanya kecil, hasilnya sedikit. Jalanya besar, hasilnya juga banyak. Jala itu merupakan modal utama para nelayan. Kalaupun mereka tidak punya perahu, mereka bisa menebarkan jala di pinggir danau atau di sungai atau bahkan di pinggir laut. Mereka masih bisa, walaupun tidak punya perahu. Apalagi kalau mereka punya perahu. Jadi jala itu merupakan modal utama. Dan dalam hal ini, jala itu bicara soal kapasitas dan kemampuan kita. Ketika Tuhan membuka pintu peluang buat kita, kita harus melakukan apa yang Tuhan mau itu, sekalipun kondisinya mungkin tidak ideal, sekalipun keadaannya tidak menjanjikan, dan mungkin juga situasinya tidak memungkinkan. Tapi kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang Tuhan berikan pada kita, pasti hasilnya luar biasa. Dalam Kolose 3 ayat 22-24, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya." Jadi Bapak Ibu, kapasitas kemampuan kita itu tidak akan berguna kalau kita tidak lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu, kemampuan dan kapasitas kita itu tidak akan berguna kalau kita tidak kembangkan dan tidak gunakan dengan sungguh-sungguh. Apalagi kalau tidak dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Lakukan bagian kita sebaik-baiknya, maka Tuhan akan memberkati kita dengan cara yang tidak pernah kita duga, tidak pernah terpikirkan oleh kita. Dan yang ketiga, berpaut pada Tuhan. Lukas 5 ayat 7 dan 11. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat,
Mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Simon dan kawan-kawannya ini berhasil menangkap ikan sampai 2 perahu penuh, saking penuhnya sampai hampir tenggelam. Dan ini terjadi karena yang pertama tadi, Simon dengar-dengaran terhadap suara Tuhan. Dan yang kedua, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah, tidak tanggung-tanggung. Sehingga Tuhan memberkatinya dengan berlimpah. Tapi setelah mengalami kelimpahan ini, Simon malah meninggalkan semuanya dan pergi mengikut Yesus. Ini menunjukkan bahwa hati Simon itu tidak berpaut, tidak melekat pada harta atau kelimpahan itu sendiri. Dia tidak dibutakan oleh semuanya itu, hatinya tidak terikat pada kekayaan. Simon sadar sepenuhnya semua itu adalah berkat Tuhan, bukan karena kepiawaian dia sebagai seorang nelayan. Dia sadar ini karena campur tangan Tuhan. Dalam Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Semua yang kita punya, semua yang bisa kita miliki, itu berasal dari Tuhan. Semua itu karena pemberian Tuhan, bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, bukan karena hasil usaha kita sendiri. Kalau Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak akan memberikannya kepada kita. Dan ketika kelimpahan itu Tuhan berikan, ada satu ayat yang harus kita ingat Bapak Ibu. Mazmur 62 ayat 10b. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Jangan terikat kepada harta yang di dunia ini Bapak Ibu. Karena itu bisa menjadi jerat buat kita. Bisa membuat kita terjatuh. Jadi seberapapun yang kita dapatkan dari Tuhan itu, entah itu banyak, entah itu sedikit menurut anggapan kita harus bersyukur. Dan kita nikmati semua kebaikan berkat Tuhan itu. Itu adalah berkat Tuhan, itu adalah pemberian Tuhan, itu adalah pemeliharaan Tuhan atas kita. Kita patut bersyukur dan menikmatinya. Dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-19, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi kalau harta kita berlimpah, itu tidak akan berguna kalau kita tidak bisa menikmatinya. Nggak perlu ngoyok mengejar-ngejar harta. Semua yang fana, materi, jabatan, prestasi, prestise, semuanya itu akan kita tinggalkan. Tidak akan kita bawa mati. Jadi Simon ini memilih ikut Yesus daripada sibuk mengurus ikan-ikan yang berlimpah itu. Hatinya berpaut kepada Tuhan, bukan kepada harta. Jadi hidup mengenal Tuhan, hidup bersama Tuhan, hidup di dalam Tuhan itu jauh lebih bermakna daripada sibuk mengumpulkan harta di dunia ini. Dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari Bapak Ibu kita sepenuhnya berpaut kepada Tuhan. Tuhanlah sumber berkat, Tuhanlah yang memeliharakan hidup kita. Dia yang pegang hidup kita, jangan takut dengan kesulitan yang kita hadapi. Tapi ingatlah untuk selalu dengar-dengaran dengan Tuhan, kita belajar untuk mengenali suara Tuhan lebih lagi. Supaya kita semakin bergaul erat dengan Tuhan dan semakin peka terhadap suaranya. Yang kedua, kita lakukan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh. Tingkatkan kapasitas kemampuan kita dan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya melampaui
apa yang kita pikirkan. Yang ketiga, kita berpaut kepada Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Berkat itu datangnya dari Tuhan, kita nikmati. Tapi lebih dari itu, biarlah hati kita terus berpaut hanya kepada Tuhan saja dan bukan kepada harta. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Apa yang sudah kami dengar ini biar Tuhan terus tanamkan di dalam hati kami, boleh menjadi rema buat kami. Ajar kami Tuhan untuk lebih lagi mengasihi Engkau, berpaut kepadamu Tuhan. Supaya kami tidak mengingini harta lebih daripada Engkau Tuhan. Biar kami terus menginginkan Engkau, melekat kepada Tuhan. Ajar kami untuk dengar-dengaran suara-Mu, untuk lebih lagi peka terhadap pimpinan, tuntunan, dan arahan-Mu Tuhan. Supaya kami tidak tersesat, tapi kami boleh berjalan di jalan yang benar. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu. Tuhan juga yang mampukan kami untuk melakukan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh. Supaya di dalamnya nama Tuhan juga dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu dimanapun berada, biar Tuhan yang memberkati, Tuhan yang berikan pertolongan, Tuhan yang berikan kesembuhan, pimpinan arahan-Mu Tuhan, supaya jemaat-Mu boleh hidup berkemenangan di dalam Engkau, semakin dewasa, semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi Gereja Bethel Indonesia, biar gereja-Mu ini Tuhan boleh menjadi terang dan garam dimanapun gereja-Mu berada, boleh menjangkau banyak jiwa, supaya banyak jiwa ini boleh datang kepada Tuhan dan mengenal Engkau sebagai satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih Bapa, kami memberkati juga Indonesia, biar hati Tuhan boleh ada pada bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biar Indonesia boleh semakin mengalami pemulihan. Tuhan berikan hujan pertobatan, hujan keselamatan-Mu. Terima kasih Bapa. Biar seluruh pemerintah yang ada dari pusat hingga ke daerah Tuhan berkati. Tuhan berikan mereka roh yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami juga berpisah. Kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan kita dan arahkan hati kepada Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya. Dan juga sukacita, kemenangan, penyertaan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.